Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fadilah Huzaifah Husain, Jumeida MH, Muhammad Abdan Syakur Asdar, dan Siti Nuryana binti Kaling. Jadi, di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai definisi psikolinguistik, kodrat bahasa, komponen bahasa, dan pragmatik. Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi psikolinguistik. Jadi apa sih psikolinguistik itu? Ternyata psikolinguistik ini terdiri atas dua akar kata, yaitu psikologi dan linguistik. Jadi kita harus membedah psikologi dan linguistik terlebih dahulu untuk mengetahui apa itu psikolinguistik. Kita mulai dari psikologi. Psikologi ini berasal dari bahasa Inggris psychology, yang ternyata psychology berasal dari bahasa Yunani. Jadi baik psikologi maupun psychology itu berangkat dari bahasa Yunani. Nah, di dalam bahasa Yunani, psychology itu terdiri atas dua akar kata. Yang pertama ada psie, yang berarti ruh, jiwa atau sukma, dan ada logos, yang berarti ilmu. Jadi secara etimologi, psikologi ini dapat kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau kejiwaan. Nah, setelah mengetahui tentang psikologi tadi, kita kemudian lanjut membahas tentang linguistik. Ternyata linguistik ini berasal dari bahasa Latin, yaitu lingua, yang mana lingua ini dapat kita artikan sebagai bahasa. Nah, kemudian lingua ini akhirnya kita serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi linguistik. Jadi secara etimologi, linguistik ini dapat kita artikan sebagai ilmu bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajian utama mereka. Baiklah, setelah kita telah memahami tadi tentang psikologi, kita juga telah memahami tentang linguistik, kita kemudian akan menggabungkan kedua kata tersebut untuk mendapatkan psikolinguistik. Apa itu psikolinguistik? Jadi, dari definisi-definisi yang telah saya paparkan sebelumnya, psikolinguistik ini ternyata adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor psikologis dan faktor-faktor neurobiologis yang kemudian memungkinkan seorang manusia untuk memperoleh, menggunakan, dan kemudian memahami bahasa. Beberapa tokoh juga turut mengemukakan pendapat mereka mengenai definisi psikolinguistik. Yang pertama ada Emil Bach. Beliau mengemukakan bahwa psikolinguistik adalah suatu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembicara atau pemakai bahasa membentuk atau membangun kalimat-kalimat bahasa. Selanjutnya ada Trevor A. Halley. Beliau menyatakan bahwa psikolinguistik sebagai suatu studi tentang proses-proses mental dalam pemakaian bahasa. Selanjutnya ada Sunjono Darjo Wijojo. Di dalam bukunya yang berjudul Psikolinguistik, Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia, beliau mengemukakan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka berbahasa. Baik, yang terakhir ada Leopold. Jadi beliau mengungkapkan bahwa psikolinguistik adalah studi tentang penggunaan akusisi bahasa manusia, dan hal ini juga terdiri dari berbagai aspek. Sebagai contoh, yang pertama tentang bagaimana manusia, terutama anak-anak, belajar berbahasa. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana penggunaan bahasa oleh orang dewasa normal. Jadi itulah tadi pemaparan dari beberapa ahli. Jika kita tarik kesimpulan, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik ini sebenarnya mencoba untuk menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur bahasa tersebut diperoleh. Dan kemudian juga bagaimana kita dapat memahami kalimat dalam penuturan-penuturan berbahasa. Kodrat bahasa. Pada dasarnya, bahasa manusia berbeda dengan bahasa binatang. Binatang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan memakai bahasa mereka sendiri. Contohnya pada hewan kera. Jika terjadi suatu bahasa yang mengancam mereka, para kera dapat berkomunikasi dengan kera yang lain dengan cara tertentu. Begitu pula dengan manusia. Kita juga berkomunikasi dengan bahasa kita.
Meskipun terdapat kesamaan antara keduanya, namun ada ciri-ciri khusus yang membedakan antara bahasa manusia dengan bahasa binatang. Pertama, bahasa manusia memiliki ketergantungan struktur atau structure dependence, yang artinya suatu rentetan kata yang bergantung satu sama lain. Kedua, bahasa dan pemakai bahasa itu kreatif, artinya dari segi pemakai bahasa itu kreatif karena dia memiliki kemampuan untuk memahami dan mengujarkan ujaran baru manapun. Ketiga, bahasa dapat digunakan untuk mengungkapkan situasi atau peristiwa yang sudah lampau atau yang belum terjadi dan bahkan untuk sesuatu yang dibayang-bayangkan. Keempat, bahasa memiliki struktur ganda yang dinamakan struktur batin atau deep structure dan struktur lahir atau surface structure. Kelima, bahasa diperoleh secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Keenam, hubungan antara kata dengan benda, perbuatan, atau keadaan yang dirujuknya itu arbiter. Ketujuh, bahasa memiliki pola dualitas, artinya bunyi-bunyi itu sendiri sebenarnya tidak mempunyai makna dan baru memiliki makna setelah bunyi-bunyi itu digabungkan. Kedelapan, atau yang terakhir, bahasa itu memiliki semantisitas, artinya bahwa begitu sebuah nama diberikan, maka nama itu akan selalu merujuk pada konsep benda itu, meskipun benda itu sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk nama tersebut. Komponen bahasa. Bahasa adalah suatu sistem yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau ide, baik secara tulis, lisan, ataupun isyarat. Dalam bahasa terdapat 4 komponen, yaitu pertama, sintaksis. Sintaksis adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mengatur struktur internal kalimat seperti frasa, klausa, dan kalimat. 2. Fonologi. Fonologi mengarah pada bunyi bicara, pola bunyi, dan aturan dari penyusunan bunyi. Dalam ilmu bahasa, fonologi terbagi menjadi 2, yaitu pertama fonetik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi dilafalkan atau diucapkan. Kedua, fonemik, mempelajari tentang bunyi menurut fungsinya untuk membedakan bunyi yang satu dengan bunyi yang lain. 3. Morfologi. Morfologi mengarah pada unit suatu makna. Menurut Owen, morfologi berhubungan dengan penyusunan internal dari kata. Setiap kata terdiri dari satu atau lebih unit yang lebih kecil disebut morfem. Morfem merupakan unit tata bahasa terkecil dan tidak bisa dipisahkan tanpa menyalahi makna atau menimbulkan unit yang tidak berarti. Terakhir, semantik. Semantik mengarah pada makna bahasa. Semantik merupakan sistem aturan yang mengatur makna atau isi dari kata dan perpaduan kata. Setiap makna dari kata mengandung 2 bagian, yaitu fitur semantik atau semantic feature dan selection restriction. Semantic feature merupakan aspek-aspek makna yang mencirikan kata, sedangkan selection restriction merupakan dasar dari fitur spesifik dan larangan terhadap perpaduan kata tertentu karena tidak mengandung arti. Materi terakhir di video ini adalah pragmatik. Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari pemakaian bahasa yang dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. Jadi, makna bahasa tersebut dapat dimengerti apabila diketahui konteksnya. Lain halnya dengan Yule yang mengungkapkan bahwa pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna yang dikehendaki oleh sang penutur atau penuturnya. Sama halnya dengan ilmu-ilmu lain yang mempunyai ruang lingkup. Nah, pragmatik ini juga mempunyai ruang lingkup tersendiri. Ada 4 yang meliputi ruang lingkup dari pragmatik. Yang pertama ada deixis. Menurut Hare, deixis merupakan hubungan antar kata
yang digunakan di dalam tindak tutur dengan referen kata yang tidak tetap atau dapat berubah dan berpindah. Yang kedua ada praanggapan. Menurut Yule, praanggapan adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Jadi, yang memiliki peranggapan di sini adalah penuturnya, bukan kalimatnya. Yang ketiga ada implikatur. Menurut Rani, implikatur ini dipakai untuk memperhitungkan apa yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah. Yang terakhir ada tindak tutur. Tindak tutur di sini adalah produk atau hasil dari suatu kalimat dalam kondisi tertentu dan merupakan kesatuan terkecil lingual. Thank you for watching.